Nah, itu dia, memperlihatkan diri. Saya memperlihatkan diri karena tegur sapa yang sejuk yang keluar dari mulut seorang pangeran yang arif. Sekali lagi kami bukan pangeran. Kami hanyalah seorang murid padepokan nun jauh di sana, di wilayah Kulon, yang sedang mengembara, mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Mataku yang tua ini dan hatiku yang pikun ini tidak akan dapat dikelabui bahwa kau bukan orang biasa, sebab kau sangat tahu tentang Candi Borobudur ini. Kami mengetahuinya dari guru kami, lain tidak. Kau bukan sekedar tahu, pangeran, tapi kau paham, kau memahami arti dan makna dengan segala apa yang tersirat dan tersurat pada Candi Borobudur ini. Nah, janganlah berpanjang lebar. Saya harap Anda suka mengatakannya. Pangeran dari keturunan Sailendra yang keberapa? Mandiri, kenapa kau tertawa? Lagi-lagi ditanya soal keturunan Sailendra. Apakah kita ini pantas disebut keturunan Sailendra? Apakah kita ini nampak seperti demikian? Nona, kami adalah keturunan Sailendra. Jadi kalau Anda berdua juga keturunan Sailendra, apa salahnya kita kerjasama? Bukan. Kami bukan keturunan Sailendra. Dan kau juga bukan keturunan Sailendra. Dalah, lancang sekali mulut kau, Nona. Kalau kau keturunan Sailendra, kenapa kau menindas rakyat? Menindas rakyat? Sebelum ada kau dan komplotanmu, rakyat di wilayah ini hidup damai dan tentram. Tapi sekarang tertekan, resah dan gelisah. Nah, apakah itu baik? Yang resah dan gelisah, mereka-mereka yang tidak mau tunduk kepada kami. Tapi bagi mereka yang mau tunduk pada kami, tetap tenang dan tentram. Kau jangan berdalih, Bekawan. Kami sudah menjelajahi seluruh wilayah ini. Semuanya tidak ada yang suka diperintah oleh atasanmu, yang menyebut dirinya Prabu Raksadewa. Sebab mereka tidak percaya Prabu Raksadewa keturunan Sailendra. Semua itu urusan kami. Anda berdua mengaku pengembara dari wilayah Kulon. Lalu kenapa ikut campur urusan dalam negeri kami? Negeri? Kau katakan negeri? Negeri mana yang kau maksud itu? Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram timbul lagi. Rajanya adalah Prabu Raksadewa, keturunan Sailendra. Rakyat di wilayah ini tidak menghendaki kerajaan Mataram timbul lagi. Kalaupun kerajaan Mataram mau timbul lagi, harus dipimpin oleh raja yang mencerminkan watak kepribadian dinasti Sailendra yang luhur budi. Tapi Prabu Raksadewa sedikit pun tidak menunjukkan watak dan kepribadian dinasti Sailendra. Maka rakyat pun menolak mentah-mentah. Akhirnya Prabu Raksadewa tidak mendapatkan dukungan. Nah, apakah itu yang dinamakan sebuah kerajaan? Oh, jangan mimpi, Bekawan. Mendirikan sebuah kerajaan itu bukan main rampas begitu saja, seperti yang kau lakukan. Jadi itukah yang menyebabkan kalian datang ke sini? Ingat, Bekawan, kami adalah pendekar. Pendekar akan muncul kapan dan di mana bila telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Dan ketika kami tiba di sini, rakyat di sini serentak mendukung kami. Nah, itu semua sudah cukup alasan bagi kami untuk mengusir kau dan komplotanmu. Baiklah, aku jadi penasaran. Ingin tahu sampai di mana kehebatan para pendekar dari wilayah Kulon. Inilah yang aku tunggu. Ayo, kita mulai. Bukan main. Berani sekali kau, Nona. Mantili si pedang setan akan merasa takut kalau dia bersalah. Tapi saat ini, aku yakin aku yang benar. Jadi tidak ada alasan bagiku untuk merasa takut. Baik, kau akan aku uji. Pasukan perang. Gila. Candi Borobudur ini sudah dikepung ratusan pasukan perang. Lihat Kakang Brahma. Di bawah itu di kaki candi pasukan perang banyak benar. Aku sudah melihatnya. Ketika pertama kali kita datang, Mandiri. Bukan maksudku untuk main keroyok, tapi aku adalah seorang begawan. Tidak baik mengotori tanganku dengan perihal yang sepele. Jadi biarlah anak buahku yang menguji kalian. Berdebah. Kesaktian kau tidak ada seujung kukunya Kakang Brahma. Sekali sentuh kau bisa hancur. Biarlah, Mandiri.
Kita di sini adalah tamu. Jadi kita harus menuruti aturan main tuan rumah. Jadi kita ikuti saja apa maunya mereka. Baiklah. Hei, Begawan. Suruh pasukan perang itu semuanya naik. Aku habiskan sekaligus. Benar-benar pemberani. Rama Begawan, bagaimana? Mulailah. Pasukan! Ya! Dia main kucing-kucingan, berlari-lari di antara lorong-lorong candi. Itu dari sana. Bukan main. Pendekar perempuan itu gerakannya cepat sekali. Dia berhasil mempermainkan pasukanku. Berlari-lari, keluar masuk lorong-lorong, naik turun dengan cepat, laksana seekor kijang. Pasukanku jadi serabutan, berlari-larian ke sana kemari. Tapi mana yang satu lagi? Pendekar yang laki-laki itu tidak ada. Apakah dia bersembunyi? Tidak mungkin. Dia tidak akan bisa bersembunyi, sebab pasukanku bertebaran di mana-mana. Tapi aku tidak melihat dia pergi. Bayangannya pun aku tidak melihatnya. Hebat. Dia bisa menghilang dengan cepat. Jangan berlari-lari yang tidak karuan. Kejar maksa bukan asal lari. Pasukan kita dari kacau dipermainkan oleh perempuan itu. Gila. Dia bisa melompat-lompat dari puncak candi ke puncak candi. Berkelebat-kelebatan seperti burung walet. Pantas saja pasukanku jadi kacau. Mereka tidak bisa berbuat seperti perempuan itu. Ya, ada apa? Pendekar itu ada 2 orang bukan? Ya, Mantili dan Satria. Yang dikejar-kejar oleh pasukan kita hanya Mantili. Lalu mana Satria? Iya benar. Kemana dia? Mungkin dia melarikan diri atau bersembunyi. Tidak mungkin. Dia tidak biarkan Tili celaka. Itu dia. Mana? Itu di atas pohon bodi. Aku gila. Kapan dia sampai ke sana? Aku sama sekali tidak melihatnya. Bahaya, Pungut. Kita berhadapan dengan orang yang sangat sakti. Lihat, dia duduk bersila di atas pucuk daun yang paling tinggi. Benar. Orang itu terlalu sakti. Jangankan oleh manusia, oleh seekor burung pipit pun pucuk pohon itu akan bergoyang-goyang atau melengkung. Tapi orang itu duduk seenaknya ya. Dan pucuk pohon itu sedikit pun tidak bergoyang. Ilmunya terlalu tinggi, bukan lawan kita. Masa bodoh. Kita juga punya orang sakti, Rama Begawan. Serahkan saja dia pada Rama Begawan. Dan kita lebih baik memimpin pasukan, membereskan yang perempuan itu saja. Pasukan, kejar! Tabrakan! Saling bertubrukan dengan teman sendiri. Hei, aku di sini! Aku di sini! Korban boleh jatuh. Buahku berkelimpahan. Korong! Lihat, meskipun perempuan itu hebat, tapi anak buahku jumlahnya beratus-ratus. Dan dia mulai kecapean. Dia tidak lagi melompat-lompat dari arca ke arca, tapi hanya berlari-lari pada lorong-lorong. Iya, lama-lama dia akan capek sendiri dan mulai lemah. Saat itu, dia kita bantai rame-rame. Ya. Berdebat! Kalian terlalu banyak. Baik, terpaksa kalian harus ditumpas pakai senjata pusaka. Iya! Pedang apa itu?
yang satu mengepulkan asap, dan yang satunya lagi bersinar terang sekali. Inilah pedang setan dan pedang perak. Kalian harus ditumpas. Ya! Ya! Celaka, pasukan kita berantakan. Mereka tidak bisa bertempur lagi. Muntah-muntah, mabuk, sambil menggosok-gosok mata. Pertempuran, kalian tidak akan menang. Mereka terlalu kuat. Baik, baik Rama Begawan. Hentikan pertempuran, berhenti! Gila, benar-benar gila. Pasukan kita hanya tinggal separuh. Semua bergelimpangan jadi mayat. Kenapa berhenti? Ayo teruskan sampai habis semuanya. Nona Pendekar, kau telah mengotori Candi Borobudur yang suci dan agung ini dengan darah dan pembunuhan. Salah siapa? Kenapa aku diserang? Kalian menyerang aku tidak pakai otak. Kalau hanya 1 atau 2 orang, tidak apa. Tapi aku diserang oleh ratusan orang. Nah, tentu saja aku mempertahankan diri. Kau harus menanggung akibatnya. Kalian orang-orang yang telah merusak citra dinasti Sailendra. Jadi kalian harus jadi tumbal. Darah kalian harus menjadi pembasuh Candi Borobudur ini yang telah kalian kotori. Baik, uji coba sudah selesai dan kau sudah memperlihatkan kehebatanmu. Sekarang giliran aku yang maju. Aku, Begawan Kapimonda, tangan kanan Prabu Raksadewa yang akan membuat kau bertekuk lutut. Baik, majulah. Mantili, mundurlah. Kakang Brahma. Aku berkata mundur. Baik, Kakang. Kok tiba-tiba ada di belakang Mantili? Iya, di belakang Mantili tadi tidak ada siapa-siapa. Sekarang tahu-tahu sudah ada orang. Iya ya. Kapan datangnya? Dan dari arah mana dia datang? Wah, bisa gawat nih. Pendekar itu bukan manusia, dia hantu. Hantu di siang bolong. Kakang, aku sudah mundur. Silakan maju. Iya. Satria, kau telah memamerkan ilmu gerak cepat yang tiada taranya. Terus terang, aku kagum. Sebab gerakanmu tidak akan bisa diikuti oleh mata biasa, melainkan oleh mata batin. Siapakah Anda sebenarnya? Rasakan sekarang. Kau mulai gentar, Begawan. Itu baru setengahnya dari kesaktian kakakku ini. Dan nanti kau akan merasakan siapa kakakku ini yang sesungguhnya. Diam, Mantili. Kau jangan mengoceh terus. Baik, Kakang. Saya akan diam. Nah, kau pergi agak jauh. Duduk dan istirahatlah. Baik, Kakang. Begawan Kapimonda. Tidak ada lagi yang aku katakan kepadamu. Aku hanya bisa berkata, pergilah kau, pulang ke tempat asalmu. Satria, kau telah mengancam aku. Dan meskipun ancamanmu diucapkan dengan nada bicara yang biasa, tapi terasa mengandung tenaga mujizat yang ampuh. Sekujur tubuhku bergetar dan pembuluh darahku mendidih. Tapi meskipun kau memiliki ilmu yang tinggi, aku sebagai Begawan nomor 1 tidak akan mundur. Bahkan sebaliknya, menjadi lebih ingin tahu hingga di mana ketinggian ilmu yang kau miliki. Baik, kau yang memaksa. Maka aku ingin secepatnya menyelesaikan pertikaian ini. Jadi aku akan mengeluarkan ilmu pamungkas, yaitu ajian serat jiwa. Maka aku harap kau juga mengeluarkan ilmu pamungkasmu. Kalau tidak, maka kau sendirilah yang akan celaka. Sebab ajian serat jiwa adalah sebuah ilmu yang paling dahsyat. Baik, karena aku juga tidak mau bertele-tele, maka aku akan langsung pergunakan ilmu pamungkasku, yaitu Aji Jati Rentas. Bisa hancur si Satria itu.
Aji Jati Rentas milik Rama Begawan itu bukan ilmu main-main. Tembok benteng keraton bisa ambrol berantakan kalau digempur pakai Aji Jati Rentas itu. Iya ya, kenapa Rama Begawan mengeluarkan ilmu pamungkasnya? Apakah dia menganggap Satria benar-benar pendekar yang sakti mandraguna? Mungkin begitu, sebab sudah 3 kali dia mempertontonkan ilmunya yang tinggi itu. Iya benar. Nah, lihat, Rama Begawan sudah pasang kuda-kuda. Kedua tangannya membentuk siku-siku. Dia akan segera mulai menerjang. Tapi Satria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam saja. Tidak. Kedua tangannya bergerak perlahan-lahan. Kemudian menyerang di depan dada. Tapi tidak pasang kuda-kuda. Dia tetap berdiri biasa saja. Gila, Rama Begawan meluncur menerjang kepada Satria. Dan kedua tangan Rama Begawan menggempur Satria. Tapi ditahan oleh kedua tangan Satria. Dan meledak sangat keras. Satria yang salah. Lihat, dia tidak kuat menahan gempuran Rama Begawan. Iya, tubuhnya berguncang-guncang. Lalu oleng. Kemudian dia berputar-putar seperti baling-baling. Rama Begawan yang menang. Lihat, dia tetap berdiri dengan tegak. Tidak goyah sedikit pun. Kakang Brahma! Kenapa kakak? Bukan main. Aji Jati Rentas itu dahsyat bukan main. Aku hampir roboh. Kakang tidak apa-apa. Tidak, Mantili. Aku tidak apa-apa. Wah, dia tidak apa-apa. Dia sudah bisa berdiri lagi dengan tegak dan tetap segar bugar. Hebat. Mereka seimbang. Satria dan Rama Begawan tetap berdiri tegak. Tapi Rama Begawan wajahnya pucat sekali. Dari hidung dan mulutnya keluar darah. Rama Begawan ambruk. Rama Begawan. Oh, dia meninggal. Rama Begawan kalah. Dia meninggal. Pendekar yang gagah. Kau sangat sakti, bisa mengalahkan Rama Begawan. Kami menyerah. Kami mohon ampun. Siapa nama kalian? Saya Tajilan. Saya Pungut. Pungut dan kau Tajilan. Ya. Kalian berdua bersama sisa-sisa anak buahmu harus menguburkan Rama Begawan dan para korban pertarungan lainnya. Setelah itu membersihkan Candi Borobudur ini. Harus bersih sebersih-bersihnya. Tidak boleh ada satu tetes pun darah yang tertinggal. Baik. Segera kami kerjakan, Raden. Kakang Brahma. Ya. Tadi Kakang Brahma tidak mempergunakan ajian serat jiwa tingkat ke-10, bukan? Sebab kalau tingkat ke-10, Begawan Kapimunda itu pasti jadi tepung. Tapi ini tidak. Dia mati dalam keadaan berdiri tegak. Yang aku pergunakan ajian serat jiwa tingkat ke-8. Pantas. Tapi Aji Jati Rentas yang dipergunakan Begawan Kapimonda itu memang hebat. Gempurannya terasa sangat dahsyat. Terus terang, aku terkejut. Digempur sedemikian rupa tanpa dapat dicegah. Tubuhku limbung dan terguncang, lalu berputar-putar seperti baling-baling. Iya, saya sampai berteriak saking cemas. Tapi untung Kakang tidak apa-apa. Sedikit pun tidak terluka dalam. Iya. Satria. Iya. Seluruh pekerjaan sudah selesai. Candi Borobudur sudah bersih kembali seperti sedia kala. Bagus. Dan sekarang kau boleh pergi. Pergi? Ya, kau sudah bebas. Bebas? Kau boleh pergi kemana kau suka. Juga dengan semua anak buahmu. Mau pulang ke Mamati? Boleh. Atau mau kabur, melarikan diri, lalu bersembunyi juga boleh. Baik, kalau begitu ya, saya pergi. Ya. Nah, Mantili. Si Pungut dan si Tajilan serta anak buahnya sudah pergi.
dan tempat ini kembali sunyi dan lengang. Mudah-mudahan mereka pergi ke Mamarati supaya dapat menceritakan kejadian di sini kepada raja mereka. Iya. Lalu sekarang bagaimana, Kakang? Kita berdiam di sini sampai malam. Sampai malam? Memangnya ada apa nanti malam? Kita akan bersemedi di puncak Candi Borobudur ini. Bersemedi? Walaupun bagaimana, kita harus menghormati para pembuat Candi Borobudur ini. Sebab mereka mendirikan Candi Borobudur bukan untuk dijadikan tempat bertarung, mengadu jiwa, dan menumpahkan darah, melainkan untuk dijadikan sebagai tempat upacara suci, mengagungkan Sang Maha Pencipta. Iya, Kakang. Aduh, Candi Borobudur ini kalau malam hari bagus sekali. Ya, kebetulan sekali malam ini sangat cerah. Langit terang, bulan bersinar cemerlang, membuat bayangan Candi Borobudur menjadi amat elok. Kalau malam ini gelap gulita, kemudian turun hujan yang lebat, barangkali jadi tidak bagus ya. Kau ini ada-ada saja. Nah, kita duduk di sini. Iya, Kakang. Pusatkan pikiran dan perasaan. Bersemedi dengan hikmat. Mohon berkah selamat. Baik, Kakang Brahma. Mantili, hentikanlah semedimu. Sudah cukup. Tidak terasa, sudah pagi. Semalam suntuk kita telah melakukan upacara suci. Sekarang mari kita turun, membersihkan diri di sungai yang ada di bawah itu. Lalu istirahat, kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Baik, Kakang. Rama Begawan Kapimonda tewas. Benar, tuanku. Jangan ke barat. Orang kuatku satu persatu roboh. Aku hancurkan kedua orang pendekar asing itu. Tidak usah terburu-buru, tuanku. Masih ada saya, Arya Balanga, jago memerhati tanpa tanding. Tuanku tidak usah gelisah. Duduk saja dengan tenang. Biar saya yang memecahkan kepala mereka. Kau jangan tak kabur, Balanga. Dua sejoli pendekar asing itu sakti luar biasa. Kau meremehkan aku, ha? Aku percaya kesaktian kau memang berada di atas Rama Begawan. Bahkan aku kira lebih tinggi. Ya, ayo sekarang juga kita berangkat. Temukan aku dengan mereka. Sabar, jangan keburu nafsu. Sekarang lebih baik serahkan kepada tuanku Prabu Raksadewa. Sebaiknya harus bagaimana ya? Bukan begitu? Ya. Baik, aku masih memiliki jago-jago. Jadi aku rasa aku tidak perlu turun tangan sendiri. Selesaikan saja oleh kalian. Daulat, tolong Prabu Raksadewa. Aku tidak perlu turun tangan sendiri. Selesaikan saja oleh kalian. Daulat, tolong Prabu Raksadewa. Tambah airnya, Nyai. Ya. Wah, warung Nyai Payus ini tidak pernah sepi, ramai terus. Makan, Kil. Tidak, minum saja. Minum apa? Teh legi. Ya. Tangkil, kau tidak ke sawah. Pagi-pagi sudah keluar. Aduh, badan saya agak kurang sehat, Pak Akot. Aku pikir kau tidak ke sawah karena takut. Takut? Takut apa, Pak? Iya, takut sama dua sejoli pendekar asing itu. Iya, orang-orang memang ramai membicarakannya. Bagaimana sih, Pak, yang sebenarnya? Seru sekali, Kil. Seru? Iya. Sekarang ini di keraton sedang sibuk. Wah, pokoknya repot lah gitu. Karena akan kedatangan dua pendekar sejoli itu, Pak. Iya. Kenapa kita harus takut, Pak?
Bukankah pendekar itu penolong? Yang takut bukan kita, rakyat kecil. Tapi itu orang-orang keraton. Ya, bagus juga lah. Biar orang-orang keraton itu dibabat habis oleh pendekar dua sejoli itu. Saya dengar juga begitu, Pak. Pasukan keraton yang di desa Iwung, di desa Ngeluar, di desa Bandongan, di desa Windusari ditumpas hanya oleh 2 orang. Pasukan keraton yang jumlahnya ratusan itu kalah. Wah, hebat ya. Hebat. Tentu mereka itu pendekar yang sakti. Tentu saja, Nyai. Sebab para begawan yang memimpin para pasukan itu juga semuanya mati. Wah, bukan main. Katanya juga ya, yang perempuan itu bisa menangkap panah. Ah? Menangkap panah, Pak? Iya. Dipanah dari atas pohon oleh 10 orang anggota pasukan keraton yang menjaga di desa luar. Tapi panah-panah itu ditangkap dengan mudah. Semuanya, Pak? Iya. Semuanya. 10 buah panah itu sekaligus ditangkap oleh tangannya. Wah, sakti sekali ya. Wah, panah itu kan cepat banget. Tapi kok bisa ditangkap? Dan tangannya tidak luka. Wah, benar-benar sakti ya, Pak ya? Ya. Terus dikembalikan lagi. Hah? Dikembalikan bagaimana, Pak? Dilemparkan kembali ke atas pohon. Yang dituju, yang tadi melepaskan panah itu. Wah, katanya, Kil. Iya, Pak. Hanya sekali kebut, 10 buah panah dari tangannya meluncur dengan cepat sekali. Lebih cepat dari kalau dilepas pakai busur. Dan ke-10 orang yang bersembunyi di atas pohon itu tidak sempat mengelak. Semuanya mati. Ada yang ke dadanya, ada yang perutnya, ada juga yang lehernya ditembus oleh anak panah. Pokoknya seru. Nah, baru tahu rasa sekarang. Mereka ketemu batunya. Orang-orang pendatang yang mengaku-ngaku dirinya keturunan Sailendra itu biar nyahok bahwa tidak semua orang bisa ditindak. Iya, benar. Kelakuan mereka yang merugikan kita pasti ada akhirnya. Buktinya sekarang telah muncul pendekar 2 sejoli. Dan aku yakin pendekar 2 sejoli itu adalah sepasang dewa-dewi yang akan menolong kita membebaskan tanah air kita ini. Ya, mudah-mudahan mereka cepat datang ke sini. Aku akan ikut. Ikut? Iya, kalau mereka berniat memimpin kita, memberontak, aku akan ikut. Iya, aku juga. Sudah lama aku ingin melawan, tapi takut. Mereka kejam sekali. Iya. Para pendatang itu mengaku dirinya keturunan Sailendra. Tapi kelakuannya bertolak belakang dengan watak dan kepribadian Sailendra. Itulah makanya kita harus mendukung pendekar 2 sejoli itu. Supaya tanah air kita ini cepat bebas. Iya, ya. Katanya pendekar 2 sejoli itu bagus-bagus ya, Pak? Betul sekali, Nyai. Yang laki-laki sangat tampan, yang perempuan sangat cantik. Katanya mereka tidak tampak sebagai para pendekar, tapi lebih pantas disebut para putra pangeran. Apakah mungkin mereka keturunan raja-raja? Raja-raja dari mana? Ya, aku tidak tahu. Kau tahu dari mana, Pak Kot? Tetanggaku, anggota pasukan keraton. Dia yang bercerita kepadaku. Oh. Pak, siapa namanya kedua pendekar itu, Pak? Yang laki-laki namanya Satria, dan yang perempuan namanya Mantili. Nah, benar tidak kataku? Apa? Mereka keturunan bangsawan. Sebab namanya bagus-bagus. Satria dan Mantili. Iya ya, namanya berbeda dengan kita, rakyat jelata. Makanya aku yakin mereka adalah pangeran dan putri yang sengaja datang ke sini untuk menolong kita. Mudah-mudahan mereka keturunan Sailendra yang tulen, tidak palsu seperti kaum pendatang itu. Kalau kedua sejoli itu keturunan Sailendra yang tulen, aku akan menyembahnya. Dan aku akan mohon supaya mereka jadi raja kita. Oh iya ya, aku setuju. Selamat siang. Selamat siang. Ada nasi, Bu? Oh, ada. Silakan duduk. Maaf, kami numpang duduk. Oh, silakan. Makannya dengan apa, Nak? Sayur krecek dengan telur dadar, Bu. Dan kau, Nduk? Sama, Bu. Iya. Minumnya konggoran saja, Bu. Ya.
Kenapa kami dilihat terus-menerus? Apakah kedatangan kami ini mengganggu bapak-bapak? Tidak sama sekali. Kalau begitu, kami jangan dipandang terus-terusan. Kami jadi tidak bisa makan. Maaf. Terus terang kami sangat tertarik. Anak berdua tentu orang baru di sini. Sebab selama ini kami belum pernah melihat anak berdua. Dan anak berdua bagus-bagus. Pakaian anak berdua sangat sederhana, sama dengan yang kami pakai. Tapi keadaan diri anak berdua berbeda jauh sekali dengan kami. Kita kan sama-sama manusia. Kenapa berbeda? Manusianya memang sama, tapi keadaannya berbeda. Kami ini orang-orang desa, kulit kami hitam, karena kami sering terbakar sinar matahari di sawah. Tapi kulit anak berdua ini kuning, bersih, juga maaf, wajah anak amat cantik. Dan anak itu tampan sekali. Yang cantik banyak, Pak. Bukan hanya saya saja. Memang benar. Tapi bukan cantik biasa loh, melainkan seperti putri keraton. Ada-ada saja Bapak ini. Maaf sekali, Nak. Saya minta tolong. Minta tolong? Iya, saya mohon dengan hormat. Sudilah anak berdua menyebutkan nama. Apakah Bapak keamanan di sini? Sehingga kami harus menyebutkan nama? Bukan begitu, Nak. Soalnya di sini sedang ramai-ramainya mengguncingkan perihal munculnya pendekar dua sejoli. Pendekar dua sejoli? Iya. Begini, Nak. Belakangan hari ini tersiar kabar yang seru tentang munculnya pendekar dua sejoli yang melakukan perlawanan terhadap kaum pendatang yang menguasai wilayah ini. Dan menurut cerita, pendekar dua sejoli itu sakti mandraguna serta amat bagus. Yang perempuan cantik, yang laki-laki tampan, laksana pasangan Dewa Kamajaya dan Dewi Rati. Dan sekarang melihat anak berdua yang tampan dan cantik, pikiran kami langsung menduga-duga. Jangan-jangan anak berdua ini pendekar dua sejoli itu. Bagaimana Kakang Brahma? Iya, sudah waktunya kita muncul secara terang-terangan. Sebab kita sudah tiba di tempat tujuan akhir, yaitu Desa Temanggung, di wilayah pusat Kerajaan Mamrati. Baiklah, Bu dan bapak-bapak. Iya. Dugaan kalian benar. Kami adalah pendekar dua sejoli itu. Nama saya Mantili. Mantili. Dan ini kakak saya, Satria. Selamat datang, pendekar. Aduh. Cerita orang-orang itu ternyata benar, Nak Mantili. Kau cantik sekali. Dan kau, Nak Satria, tampan banget. Jangan rame-rame. Nanti orang-orang pada datang. Warung Bu Payus ini bisa roboh karena terlalu banyak orang. Wah, biarlah warung saya ini roboh. Asal kami rakyat di sini bebas dari penindasan. Mari, Den. Segera saja membentuk pasukan perang. Saya ikut paling depan. Ya, berontak. Iya, berontak. Sabar, saudara-saudara. Untuk meraih sebuah kebebasan, tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa, melainkan harus dengan persiapan yang matang. Ya benar kata Raden. Paling tidak kita harus punya sebuah pasukan yang memadai, lalu punya senjata dan sebagainya. Kita membuat senjata sendiri, lalu latihan perang dipimpin oleh Raden Satria dan Den Ayu Mantili. Jangan dulu. Sekarang serahkan dulu pada kami. Kami akan menumpas para durjana itu dengan cara kami sendiri. Kalau kami tidak sanggup, barulah kami akan minta bantuan saudara-saudara. Ya, kita pergi ke gunung atau ke tengah hutan, menyusun kekuatan, membuat senjata, pedang, tombak, panah, perisai, dan lain-lain. Kemudian mengumpulkan orang-orang, latihan perang. Iya, hal itu nanti akan kita kerjakan kalau perjuangan pertama gagal. Nah, sekarang semuanya tenang-tenang saja. Jangan memperlihatkan sesuatu yang keadaannya menyolok. Biarlah saya dan Mantili berdua dulu yang bergerak.
Nyai Payus. Nyai Payus. Ada apa, Tanggil? Kiragot ditangkap. Apa? Kiragot ditangkap? Kiragot, Pak Durta, Kang Omar. Wah, pokoknya yang kemarin berkumpul di sini ditangkap oleh pasukan keraton. Kenapa ditangkapi? Katanya mereka semua membantu Satria dan Mantili, pendekar dua sejoli yang kemarin singgah di warungmu ini. Wah, kalau begitu kita juga bisa ikut ditangkap. Iya, pasti. Sebab aku juga ada di sini ketika dua pendekar itu datang. Dan kau sebagai pemilik warung ini, wah, akan terbawa-bawa juga. Aduh, harus bagaimana aku? Ayo, tutup saja warung ini. Kita kabur. Kabur kemana? Bersembunyi di mana saja. Iya, baik. Nah, di sini aman. Sebab rumah ini jauh dari pusat keraton. Letaknya di tengah ladang, di kaki bukit. Sunyi, jauh kemana-mana. Aku malah takut. Terlalu sepi, jauh kemana-mana. Nanti tidak akan terlalu sunyi. Sebab akan datang beberapa orang yang juga sama seperti kita. Dicari-cari oleh pasukan keraton. Pasti ada yang melaporkan kejadian kemarin itu kepada pasukan keraton. Iya, ada pengkhianat. Pengkhianat? Di antara kemarin yang hadir, ada seorang pengkhianat. Dialah yang melaporkan semuanya kepada pasukan keraton. Aduh, siapa kira-kira ya? Pak Akot. Pak Akot? Iya, sebab dia kelihatannya yang paling tahu tentang keadaan di keraton. Juga tentang pendekar dua sejoli itu. Aduh, tidak sangka. Orang yang baik selama ini ternyata seorang pengkhianat. Besok aku akan mendatangi Pak Akot. Akan aku bunuh dia. Jangan, Tanggil. Nanti kau ditangkap. Aku akan menyamar jadi pengemis. Hati-hati. Iya. Nah, itu rumah Pak Akot. Pasukan keraton. Ini dia, rumah Pak Akot. Kebun! Pasukan keraton mengepung rumah Pak Akot. Kenapa? Akot! Keluar! Atau aku bakar rumah kau ini. Ampun, Paduka. Kenapa saya ditangkap? Kau berkomplot dengan Satria dan Mantili. Aduh, ampun. Pasukan, seret dia ke keraton. Nyai Payus. Iya. Bagaimana? Ketemu dengan Pak Akot? Celaka. Celaka? Keadaan malah semakin gawat, Nyai. Maksudnya? Pak Akot juga ditangkap. Pak Akot ditangkap? Iya. Ketika aku datang, pasukan keraton sudah ada di sana. Rumah Pak Akot dikepung, bahkan mau dibakar. Waduh, Pak Akot diseret keluar, lalu dipukuli. Wah, aku tidak sampai hati melihatnya. Pak Akot dipukuli rame-rame, diinjak-injak. Aduh, kasihan. Lalu bagaimana? Terus diseret ke keraton. Wah, berarti pengkhianat itu bukan Pak Akot. Iya, aduh, aku menyesal telah menuduh dia jadi pengkhianat. Waktu kau pulang ke sini, tidak ada yang melihat? Maksudmu? Aku takut kau diikuti oleh mata-mata. Ah, tidak. Aku yakin tidak. Malam ini kalian boleh berdoa. Sebab besok pagi-pagi
Kalian semua digantung. Ya. Hukuman bagi pemberontak. Digantung sampai mati. Pak Agot. Pak Ragot. Akhirnya kita semua ditangkap ya, Pak. Iya. Belum apa-apa. Baru akan mulai sudah ketahuan. Dan besok kita semua akan mati di tiang gantungan. Iya, Pak. Pak Agot tidak melihat si Tangkil, Pak. Justru aku akan menanyakan pada kau. Tidak, Pak. Saya tidak melihatnya. Mudah-mudahan dia selamat. Jadi ada yang meneruskan perjuangan kita. Iya, Pak. Ada yang datang, Pak. Penjaga. Riwayatku ternyata hanya sampai di sini saja. Tidak mungkin kita digantung sekarang. Ini malam hari. Hukuman gantung besok pagi-pagi dilaksanakan. Besok pagi atau malam ini sama saja, Pak. Tak ada harapan lagi bagi kita. Satria dan Mantili. Apa kabar, Pak Agot, Ragot dan semuanya? Bagaimana kau bisa masuk kemari, Raden? Tidak terlalu sulit untuk bisa masuk ke jantung pertahanan musuh sebagai kami. Iya, kami percaya Raden pendekar yang sakti itu dapat dengan mudah membereskan para pengawal penjara ini. Nah, sekarang mari kita semuanya keluar dari sini. Baik, Raden. Kenapa kunci penjara ini ada di kamarku? Tergeletak di atas meja. Seharusnya kunci penjara ini dipegang oleh Pungkawa, kepala pasukan pengawal penjara. Apa maunya dia menaruh kunci penjara ini di atas mejaku, di dalam kamar? Pintu kamarku ini dikunci. Juga jendela dikunci. Ya, semua pintu dan jendela masih tertutup rapat dan terkunci. Lalu kenapa kunci penjara ini bisa ada di dalam kamarku? Jangan-jangan... Punggawa! Punggawa! Pada kemana? Kenapa sepi? Tak seorang penjaga pun kelihatan. Ke barat. Regu pengawal penjara ini pasti ketiduran. Tadi malam pasti mereka berjudi sambil minum-minum, lalu tertidur. Dan siang begini belum pada bangun. Aku hukum semuanya. Apa-apaan kalian itu, ha? Di pojok-pojok ruangan, diikat jadi satu. Ke barat. Kenapa kalian semua ini, ha? Kenapa? Kami diringkus oleh pendekar dua sejoli. Apa? Pendekar dua sejoli? Mereka masuk ke sini. Masuk ke sini? Tidak tahu dari mana datangnya dan masuk dari mana. Tahu-tahu mereka sudah berada di hadapan kami. Mereka terlalu sakti. Sebentar saja kami tidak berdaya. Lalu diikat jadi satu seperti ini. Seperti ikan asin. Seperti seikat kayu bakar. Berdebah.
Kalian ini pasukan apa, ha? Hanya oleh 2 orang saja kalah. Kosong. Berdebah. Tahanan kabur. Semuanya kabur. Tak seorang pun tinggal. Pasti perbuatan pendekar 2 sejoli itu. Sebab dia merampas kunci penjara dari tangan saya. Iya. Siapkan pasukan keraton. Siap. Dari mereka. Sampai ke sana. Siapkan. Siapkan pasukan keraton. Siap. Dari mereka. Sampai ke sana. Siapkan. Nah, kita sudah sampai. Itu rumah si Tangkil. Kami asli orang sini. Tapi tidak pernah tahu ada rumah di sana. Tapi Raden yang baru datang ke sini sudah tahu. Aku tahu, karena aku melihat Tangkil dan Nyai Payus pada waktu malam hari melarikan diri menuju ke sini. Oh, begitu. Tangkil! Nyai Payus! Tangkil! Itu dia si Tangkil bersembunyi di sana. Nyai Payus juga ada di sana. Aduh, syukurlah kalian selamat. Saya malah yang cemas memikirkan kalian yang ditangkap pasukan keraton. Kami memang ditangkap, tapi dengan mudah Raden Satria dan Den Ayu Mantili membebaskan kami. Raden benar-benar pendekar utama. Sekarang begini. Untuk sementara kalian tinggal saja di sini. Ya. Dan ingat pesanku. Jangan melakukan tindakan apa-apa sebelum ada perintah dari aku. Baik, Raden. Aku dan Mantili akan kembali ke kota untuk meninjau keadaan. Baik, Raden. Kemana mereka perginya? Baik, besok periksa rumah-rumah penduduk. Makanya aku bilang apa? Jangan main-main dengan pendekar 2 sejoli itu. Kau dipermainkannya dengan mudah. Kamarmu tertutup rapat, pintu dan jendela dikunci. Tapi dia dengan mudah bisa masuk ke dalam kamarmu tanpa membuka pintu dan jendela. Nah, lalu dia meletakkan kunci penjara di atas mejamu, di dekat kepalamu lagi. Dan kau terus mendengkur. Kalau dia berniat jahat, dengan gampang dia bisa menggorok lehermu di waktu kau sedang tidur itu. Kau bukannya membantu aku, Pungut. Kau malah memojokkan aku. Aku kan sudah membantu kau. Ikut menjelajahi kota dan perkampungan, mencari Satria dan Mantili. Kalau pasukan keraton belum juga bisa ditemukan mereka, aku akan tentang mereka. Kau mau menantang Satria dan Mantili? Bertarung 1 lawan 1 secara terang-terangan. Aku jadi penasaran. Sampai di mana kehebatan mereka itu? Ya, terserah kau lah. Sungai kecil ini airnya bening. Tentu nikmat sekali kalau aku mencuci muka lalu merendam kaki. Ada segar. Jangan bergerak. Mantili. Gerak sedikit saja. Pedang ini tembus ke dalam lehermu. Iya. Ikut. Baik.
Iya. Orang ini saya tangkap di tepi sebuah sungai kecil, Kakang Brahma. Apa kabar kawan? Sudah lama kita tidak bertemu, ya? Iya. Namamu Pungut, bukan? Benar, saya Pungut. Yang dulu di Candi Borobudur menyerah kalah pada Raden. Aku melihat satuan-satuan pasukan keraton menjelajahi daerah ini, keluar masuk perkampungan. Tapi kau memisahkan diri. Nah, kenapa? Aku sengaja mencari Raden. Iya, kau memang anggota pasukan keraton yang ditugaskan mencari aku. Bukan itu, tapi saya ada maksud lain. Maksud lain bagaimana? Saya ingin bergabung dengan Raden. Bergabung dengan aku? Ya. Bohong. Kau ular. Kau mata-mata. Kau sudah mencium tempat kami berada, sehingga kau memisahkan diri dari pasukan, menuju ke sungai kecil, mendekati tempat kami. Setelah itu, kau tentu akan memberi tanda kepada pasukanmu. Percayalah, saya bersumpah demi dewa. Saya sudah sadar. Bahkan perbuatan saya selama ini salah. Saya telah membuat rakyat di sini menderita. Maka sekarang saya akan menebus kesalahan saya itu dengan bergabung dengan Anda berdua. Ikut menentang Prabu Raksadewa dan para pegundanya. Sumpahmu palsu. Aku potong lidahmu. Kau kejam sekali, Nona. Karena kau juga kejam. Iya. Ya, saya akui memang saya kejam. Rakyat di sini menderita karena kekejaman saya. Pungut, kalau kau memang berniat memperbaiki kesalahanmu, aku minta bukti. Baik, saya akan membuktikannya, Raden. Coba terangkan dengan sejelas-jelasnya. Siapakah Prabu Raksadewa itu? Apakah benar dia keturunan dinasti Sailendra dari garis keturunan Balaputra Dewa, putra Prabu Samaragrawira, Raja Mataram yang keempat? Tidak. Tidak? Iya. Raksadewa bukan keturunan Sailendra. Dia seorang bajak laut, pemimpin gerombolan Lanun. Dewata yang agung. Keterlaluan. Seorang pemimpin bajak laut, bengkolan penjahat, mengaku-ngaku dirinya keturunan Sailendra. Kau berkata benar. Leherku jaminannya. Kalau aku bohong, aku minta leherku ditebas oleh pedang setan sampai putus. Dan kepalaku dibuang ke rawa-rawa untuk jadi santapan buaya. Baik, nanti akan terbukti semuanya. Raden tahu Pulau Belitung? Iya, di sebelah timur Pulau Bangka. Nah, disitulah Raksadewa tinggal, Raden. Oh iya? Raksadewa dan anak buahnya tinggal di pesisir sebelah barat. Namanya sebenarnya bukan Raksadewa. Bukan Raksadewa? Iya. Lalu siapa? Balong Mangkilang. Balong Mangkilang. Seram sekali nama itu. Mengerikan. Gerombolan bajak laut Balong Mangkilang paling ditakuti. Suatu ketika sebuah kapal besar milik Bengali dibajak, Raden. Raja Bengali murka. Dia mengirimkan pasukan laut yang sangat besar. Sarang bajak laut Balong Mangkilang digempur, diobrak-abrik. Balong Mangkilang dengan beberapa orang anak buahnya, termasuk saya, melarikan diri ke pendalaman hulu sungai Batanghari. Berarti kau lari ke daratan Suwarnadwipa? Benar, Raden. Nah, di tempat itulah timbul gagasan Balong Mangkilang yang gila. Maksudmu? Di pedalaman Batanghari, kami banyak menemukan bekas-bekas kerajaan. Baik patung maupun batu prasasti. Dan dari seorang tua di sana, kami menjadi tahu riwayat kerajaan Sriwijaya yang pernah diperintah oleh keturunan dinasti Sailendra. Di antaranya Prabu Balaputra Dewa dari Mataram. Kenapa tidak mendirikan saja kerajaan di sana? Atau sekalian saja memunculkan kembali kerajaan Sriwijaya? Jadi tidak perlu datang ke sini. Balong Mangkilang tidak mau. Sebab di wilayah itu dirinya takut dikenali. Sebab banyak para pedagang di wilayah itu yang pernah jadi korban pembajakannya. Iya. Maka sasaran Balong Mangkilang ya adalah di sini, di bekas kerajaan Mataram. Namanya lalu diganti menjadi Raksadewa. Dan berhasil mengajak beberapa tokoh sakti dari golongan hitam. Seperti Kapimonda dan Kumaragosa. Dua tokoh sakti yang berkedok pendeta. Dan telah Raden bunuh itu. Iya, baiklah Pungut.
Terima kasih atas penjelasanmu. Sekarang aku sudah mantap bahwa yang sedang aku hadapi ini bukanlah keturunan Sailendra, melainkan gerombolan penjahat. Nah, benar Raden. Lama-lama saya menjadi kasihan kepada rakyat di sini. Maka saya menunggu kesempatan untuk suatu ketika mengakhiri semuanya ini. Dan kesempatan itu datang dengan munculnya kau, Raden Satria. Maka aku akan berjuang di belakangmu. Siap sedia mengorbankan jiwa raga demi tegaknya keadilan dan kebenaran. Iya, aku terima. Terima kasih Raden. Mereka tidak juga bisa diketemukan. Hah? Bagaimana Balanga? Pungut? Hah? Dari mana saja kau? Aku menemui Satria dan Mantili. Apa? Menemui Satria dan Mantili? Kau heran nih? Aku bisa menemukan mereka. karena aku lebih bisa mempergunakan otak daripada kau. Bangsat, kau menghina aku. Sudahlah, kita tidak usah bertengkar. Kau mau melaksanakan niatmu apa tidak? Niat yang mana? Menantang Satria, bertarung 1 lawan 1. Pasti, itu pasti aku lakukan. Nah, berhari-hari pasukan tidak berhasil menemukan Satria dan Mantili. Jadi sudah waktunya kau melakukan perang tanding dengan mereka. Ya. Sekarang juga. Baik, datanglah ke sebelah selatan batas kota. Di situ ada sebuah bukit. Nah, di bukit kecil itulah Satria dan Mantili menunggumu. Baik, aku segera ke sana. Hati-hati Raden. Arya Balanga adalah manusia yang paling kejam di kolong jagat. Dia bisa membunuh manusia sambil tertawa. Aku ingin tahu, lebih kejam siapa? Dia atau aku? Ya, saya sudah melihat kekejaman dan Ayu Mantili. Jadi sama-sama kejam lah. Bagus, aku dapat lawan yang seimbang. Maaf, bukan maksud saya untuk menakut-nakuti. Tapi ini adalah kenyataan bahwa Arya Balanga memang sangat dikjaya. Kesaktiannya berada di atas semua tokoh-tokoh sakti yang dimiliki oleh Prabu Raksadewa. Dia lebih sakti dari Begawan Kapimonda dan Pendeta Kumaragosa. Aku tidak takut. Ya, saya percaya. Aku melihat gerakan sebuah pasukan dalam jumlah besar menuju ke sini. Datang dari 3 jurusan mengurung bukit kecil ini. Iya, hal itu akan saya sampaikan sekarang. Bahwa Prabu Raksadewa memerintahkan bukit kecil ini dikepung. Maksudnya, kalau Arya Balanga kalah, maka Raden dan Mantili akan digempur oleh angkatan perang kerajaan Mamrati. Iya. Tapi saya percaya bahwa Raden dan Mantili akan dengan mudah bisa meloloskan diri dari kepungan bala tentara keraton Mamrati itu. Dan kau sendiri? Jangan hiraukan saya, Raden. Orang-orang keraton Mamrati belum tentu tahu kalau saya bergabung dengan Raden. Jadi saya tidak akan ditangkap. Iya. Nah, dia sudah datang, Mantili. Mana? Di atas puncak pohon di belakang kita. Pakai naik pohon segala macam. Wah, hebat kau Raden. Saya tidak melihat apa-apa dan tidak pula melihat Arya Balanga datang. Dan kapan dia naik ke atas pohon itu? Tapi Raden dengan jitu telah mengetahuinya. Ada caranya, Pungut. Dan itu harus dipelajari. Iya Raden. Hei, turun! Mengintai lawan dengan cara naik ke puncak pohon. Kuno! Ayo turun! Aku bosan menunggu kau. Bukan main. Dia melayang dengan ringan dan berdiri di atas tanah dengan ringan pula. Seperti terbang saja dia. Mana yang namanya Satria? Cepat jawab. Wah, kalau benar. Diam kau, perempuan centil. Sialan.
Aku dibilang centil? Aku punya mulut, tahu? Aku berhak bicara semauku. Mantili, tahan. Biarkan dulu apa maunya dia. Baik, Kakang Brahma. Akulah yang bernama Satria. Pemuda kurus begini yang telah membuat kami repot tidak meyakinkan. Aku, Mantili. Cocok. Orangnya kecil, tapi centilnya tidak ketulungan. Keparat. Dua-duanya maju, supaya cepat beres semua. Kau terlalu besar kepala, Arya Balanga. Sebenarnya aku malas berurusan dengan bocah-bocah ingusan seperti kalian. Bedebah. Kakang Brahma, biar saya pecahkan kepala manusia badak itu. Baiklah, kau yang maju duluan. Maju dua-duanya sekaligus. Kalian dengar perintahku, ha? Ku robek mulutmu. Boleh juga si centil itu. Tenaga pukulannya mengandung daya gempur yang kuat. Aku tidak mengira sama sekali kalau perempuan sekecil itu punya tenaga dalam yang hebat. Karena kau menginginkan pertarungan ini cepat selesai, maka aku akan mempergunakan pedang perak. Aduh, seram sekali. Aduh, badak lawan nyamuk. Iya, Arya Balanga bentuk tubuhnya tinggi besar. Iya. Mukanya penuh dengan bulu berewokan. Kumis dan janggut jadi satu. Sedangkan Mantili kecil mungil, tapi sangat lincah. Orang ini tidak silau matanya oleh sinar pedang perak. Apakah dia sudah tahu cara menghadapi pedang perak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab aku bertemu dengan dia baru sekarang. Lihat! Hei, Mantili terdesak. Wah iya, Mantili mundur-mundur terus. Kenapa berhenti? Menyerah. Tidak ada perkataan menyerah bagi Mantili. Lalu? Kau boleh juga bisa menjinakkan sinar pedang perak. Karena aku punya ilmu aling-aling. Ilmu Hah? aling-aling. Ya, kau tidak perlu tahu. Yang jelas, kedua mataku tidak akan silau oleh sinar macam apapun juga. Baik. Kau boleh menang melawan sinar pedang perak. Tapi aku ingin tahu, apakah kau bisa tahan terhadap uap racun pedang setan? Gila. Perempuan ini macam-macam saja. Punya pedang yang tidak-tidak. Yang tadi bisa mengeluarkan sinar, yang ini bisa mengeluarkan asap. Apakah perempuan itu tukang sulap? Kau kaget? Hah? Ini namanya pedang setan. Aku ingin tahu, apakah ilmu aling-aling milik kau itu sanggup menjinakkan asap racun yang keluar dari pedang setan ini? Di mana kau belajar main sulap? Sulap? Kalau bukan tukang sulap, mana mungkin bisa membuat pedang ada asapnya? Ya, aku tukang sulap. Aku belajar sulap di Pulau Belitung. Hah? Pulau Belitung? Ya, guruku Balong Mangkilang, pemimpin bajak laut di perairan selatan Bangka dan Selat Gaspar. Kau terkejut karena aku menyebutkan nama-nama itu. Kau kira aku tidak tahu, hah? Bahwa kau dan raja kau bukan keturunan Selendra, tapi gerombolan bajak laut dari Pulau Belitung. Dan rajamu bukan Prabu Raksadewa, tapi Balong Mangkilang yang lari terbirit-birit karena digempur oleh angkatan laut kerajaan Penggali. Kau tahu dari mana? Kau tidak perlu tahu. Aku tahu dari mana. Yang perlu kau tahu bahwa aku datang untuk menumpas kalian. Gerombolan penjahat yang telah menimbulkan penderitaan bagi rakyat di wilayah ini. Titik. Tikus busuk. Aku makan kau bocah kucing. Maju kau, gajah bengkak. Keparat. Kau menyebut aku gajah bengkak. Kau menyebut aku bocah kuntik. Karena aku kecil, lalu karena badanmu besar tidak keruan, maka kau gajah bengkak. Aku remukan tulang-tulangmu. Itu pedang apa namanya? Kenapa bisa mengeluarkan asap? Pedang setan. Pedang setan? Iya,
Asap itu uap racun. Uap racun? Racun yang bisa membuat orang mabuk. Wah, benar-benar aneh. Kenapa Gajah Bengkak? Kau mabok? Mana ilmu aling-aling kau yang hebat itu, ha? Arya Balanga sudah mabuk. Sebentar lagi dia akan muntah. Iya, dia tidak tahan terhadap asap racun itu. Ya, oh, dia mulai sempoyongan. Mampus kau Gajah Bengkak. Ilmu aling-aling kau hanya bisa menjinakkan sinar pedang perak, tapi tidak bisa menundukkan asap racun pedang setan. Kakang Brahma, beres. Orang kedua dari musuh kita sudah tewas. Sekarang kita langsung menyerbu ke keraton Mahamrati untuk meringkus Balang Mangkilang alias Prabu Raksadewa. Tidak perlu, Mantili. Kenapa? Mereka sendiri yang datang ke sini. Oh ya? Lihat, pasukan perang kerajaan Mahamrati sudah mengepung tempat ini. Berdebah. Mereka menghendaki perang terbuka. Pungut, Pakot, Tangkil, dan Ragot, dan semua teman-teman. Semuanya berdiri di belakangku. Semuanya diam di tempat. Jangan berlari-larian ke sana kemari kalau tidak aku perintah. Lihat, mereka bergerak mendaki bukit kecil ini. Banyak sekali. Jangan panik. Asal kalian menuruti perintahku, kalian akan selamat. Jagat Dewa Batara. Bukit kecil ini jadi berantakan tidak karuan. Pohon-pohon besar dan kecil bertumbangan, bergelimpangan porak-poranda. Lalu pasukan perang itu pada kemana? Iya ya, tidak seorang pun kelihatan. Seharusnya mereka pada mati diterjang angin topan. Paling tidak banyak yang tersangkut di akar-akar pohon atau tertimpa pohon yang tumbang. Inilah kehebatan kakangku, Kakang Brahma. Kalau dia mau, dia bisa membinasakan pasukan musuh itu semuanya. Tapi Kakang Brahma bukan jenis manusia yang kejam. Bagi dia, cukup dapat menghalau pasukan musuh, sudah cukup. Tidak perlu dibinasakan. Kok bisa ya? Diterjang angin topan, pohon-pohon tumbang, berkelimpangan. Tapi pasukan Mahamrati itu tidak, satu pun yang mati. Semuanya selamat, melarikan diri. Kakang Brahma melakukannya dengan cara yang khusus. Seperti juga kalian. Meskipun kalian semuanya berlindung di belakang Kakang Brahma, tapi seharusnya tetap kena juga oleh terjangan angin topan. Tapi kan tidak. Iya ya, kita semuanya ketakutan, tiarap di tanah. Tapi angin topan itu hanya menderu-deru saja, jauh di atas kita. Sedikit pun tidak menyentuh kita. Hebat, memang hebat. Dia bukan pendekar sembarangan. Loh, tapi, kemana kok? Hah? Enggak ada ya? Hah? Dia kemana ya? Raden Satria pergi kemana? Apakah dia mengejar musuh? Tidak usah heran. Saat ini Kakang Brahma sedang berada di suatu tempat untuk menjumpai Prabu Raksadewa. Oh, benar kah? Di mana? Kalian tidak perlu tahu. Nantikan saja.
Tidak akan lama lagi Kakang Brahma akan muncul dengan membawa kemenangan. Ya. Nah, sekarang mari kita rame-rame pergi ke keraton Mamrati. Siapakah pendekar muda itu? Dia terlalu dikaya, memiliki ilmu demikian tinggi, bisa menciptakan angin topan, dan hanya sekejap pasukan perangku berantakan. Aku sendiri tidak berdaya melawan terjangan angin topan itu. Dan yang perempuan benar-benar pendekar aneh, memiliki 2 buah pedang mukjizat. Tiada tara. Tangan kananku, Arya Banga yang sakti mandraguna, dengan mudah dibinasakan. Apakah mereka para pangeran keturunan raja-raja Sailendra yang datang untuk menumpas aku yang telah mencemarkan nama dinasti Sailendra? Balong Mangkilas, perbuatanmu sudah melampaui batas. Oh, siapa? Kau tahu namaku yang sebenarnya? Kau telah mencemarkan nama baik dinasti Sailendra. Kau harus dihukum. Siapakah kau? Aku tidak bisa melihat kau. Aku di sini. Hah? Ada di sampingku. Dekat sekali dengan aku. Dari tadi aku ada di sini. Cuma kau yang tidak melihatnya. Kau pendekar itu? Iya. Apakah kau keturunan Sailendra? Bukan. Bukan. Lalu kenapa kau menentang aku? Karena aku seorang pendekar yang selalu akan muncul untuk menumpas kejahatan. Karena kau jahat, maka kau yang akan aku tumpas. Meskipun kau dikjaya, tetapi aku tidak gentar. Aku tidak menyuruh kau gentar. Aku hanya akan menghentikan perbuatan jahatmu. Boleh coba. Ternyata kau keras kepala. Semua jago-jago Mamrati telah kau kalahkan. Tapi aku pemimpinnya. Aku yang paling sakti dari semua bawahanku. Seorang pemimpin memang seharusnya begitu. Yang paling jago, paling sakti, paling bijaksana, dan yang paling baik. Tapi kau tidak seperti itu. Baik, akan aku buktikan. Tidak apa-apa. Padahal aku pukul dengan ilmu pukulan Taji Gading. Kepala kerbau saja pecah, tapi dia tidak apa-apa. Baik, sekarang aku tendang pakai tendangan paku datar. Pasti dadanya jebol. Gila, tidak apa-apa. Tembok benteng keraton jebol berantakan kalau aku tendang pakai ilmu tendangan paku datar. Tapi dia tidak bergeming sedikit pun. Baik, aku gempur dia dengan aji peting beliung. Tidak apa-apa. Aji peting beliung adalah ilmu kadikjayaan tingkat tinggi, tapi tidak mempan. Gempurlah aku sesuka hatimu, Prabu Raksadewa. Keluarkan semua ilmu kesaktianmu. Apakah masih ada atau sudah habis? Kau memang hebat sekali. Aku ditakuti dan menjadi jagoan nomor 1 karena memiliki aji peting beliung yang mengerikan. Tapi kau tidak luka sedikit pun. Kau tetap berdiri dengan tegar. Baiklah, yang terakhir adalah ilmu pamungkasku, yaitu aji rang-rang burangrang. Sebuah ilmu kadikjayaan yang tidak ada bandingannya. Siapa yang tersentuh oleh tanganku, tubuhnya akan hangus seperti dibakar api. Silakan. Gila. Tidak apa-apa juga. Tubuhnya kenapa tidak hangus? Barangkali harus aku cekik. Iya. Mampus kau dia. Disedot. Ada apa ini? Kenapa tanganku disedot?
Disedot oleh siapa? Oh, tanganku tidak bisa ditarik. Menempel, lengket sekali. Oh, kau mempergunakan ilmu setan. Aduh, tenagaku disedot. Tenaga aku habis. Aku jadi lemas. Lepaskan tanganku. Kedua tanganmu yang menempel pada leherku tidak akan lepas sebelum kau bertobat. Aku menyerah. Ampun, aku tobat, ampun. Hentikan sedotanmu. Aku jangan disedot terus. Aku bisa mati kering kehabisan darah. Aduh, ampunilah aku. Baik, aku ampuni kau. Terima kasih. Siapakah kau sebenarnya? Kesaktianmu melebihi batas kewajaran kemampuan manusia. Aku Prabu Raksadewa alias Balung Mangkilang berteguk lutut kepadamu. Ampun. Kau harus pergi meninggalkan wilayah ini. Dan jangan kembali lagi ke sini. Kalau kau muncul lagi di wilayah ini, kau akan habis. Baik, aku pergi. Terima kasih atas kebaikan hatimu. Tapi sebelum kau pergi, kau ikut dengan aku. Kau harus minta ampun kepada rakyat. Tidak, aku takut. Aku pasti akan dibantai oleh rakyat. Ampun. Ada aku. Aku yang akan melindungimu. Baik. Sumber malapetaka biang keladi penderitaan sudah bertobat. Sudah menyerah bulat-bulat, bertekuk lutut pada kita. Jadi tidak perlu dihukum secara berlebih-lebihan. Cukup diusir saja. Aku sebagai jaminan, kalau terjadi lagi peristiwa buruk di wilayah ini, aku akan muncul dan tidak akan memberi ampun lagi. Sekian.